Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun. Orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara. Dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil. Biarlah tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi, shalom. Saya mau semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih, karunia, berkat-Nya yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, Bapa. Kami datang di tempat ini, satu hal yang kami rindu dilawat oleh-Mu, Bapa. Kami rindu dijamah oleh-Mu, Bapa. Penuhi hati kami dengan kuasa urapan darah-Mu, Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah ibadah kami ini mau dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bagi-Mu. Terima
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan Yesus. Tuhan, ini hati kami Bapa, kami bawa padamu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah yang besar, Bapa yang kekal, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Kau Bapa kami Tuhan, Kau Allah kami Yesus. Oh, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu, sebab Engkau Allah kami, Kau Tuhan kami Yesus, Kau penyelamat kami. Oh, lawatlah kami Tuhan, lawatlah kami, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Yesus kami sembah Engkau Tuhan, Kau sungguh indah Bapa, Kau terindah, Kau sungguh baik Yesus Tuhan. Kami tak dapat balas kasih-Mu, hanya puji dan sembah Engkau kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulih
nyatakan kau belas segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Sama-sama kita katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, oh, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Yesus, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan
kami menang bersama-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Kami hidup Tuhan, kami menang Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku, di hidupku. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Bapa kami menang bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar. Kami tak sanggup balas kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga jadi anak-Mu. Allah yang besar, Allah yang ajaib, kami sembah Engkau Tuhan kami, Kau Bapa kami Yesus Tuhan. Engkau Allah kami, Kau penyelamat kami. Hanya padamu kami sembah Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang Bapa. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan bersama saya katakan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bertambah bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila
Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami memberi persembahan perpuluhan yang menjadi bagian daripadamu Bapa. Engkau berkati setiap kami yang memberi, dan kami percaya pada saat kami memberi, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik bagimu. Haleluya, amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dan saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih katakan Bapa, oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, betapa aku menyertai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini pernah memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa. Oh, Bapa, sentuh hati, ubah hidup kami Tuhan. Oh, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Panggil namanya Yesus Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hati, ubah hidup kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hidupku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami Tuhan, mengalir di dalam hidup kami, baik suka maupun duka Tuhan. Engkau kasih-Mu mengalir di segala musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di hidup kami, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami sebentar akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu buat setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, juga mungkin yang ada mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan, juga setiap kami Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, hingga apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, ada orang di sini? Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bicara tentang masa depan saudara. Kita baca firman-Nya di Amsal 23. Amsal 23 Wil. Ayat 1 sampai 18. Sudah ketemu ya? Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya dari saya, terus Bapak Ibu bergantian kita. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ayat 2. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ayat 4. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayat 6. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ayat 8. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. 10. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ayat 12. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 14. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Ayat 16.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita tetap bicara tentang masa depan, saudara. Dikatakan tadi di Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudara. Masa depan. Saudara, sudah di masa depan hari ini, kita semua kepingin tahu tentang masa depan kita. Ada yang tidak kepingin tahu masa depannya? Kalau beberapa waktu yang lalu, saudara, kita lihat di TV ya, ada seorang peramal yang meramalkan tentang segala sesuatu tentang kondisi bangsa kita, saudara. Itu bicara tentang masa depan. Saya kira kita juga ada yang kepingin tahu tentang masa depan, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat di surat kabar itu ada ramalan-ramalan bintang ya, saudara ya. Ada ramalan-ramalan bintang, Pisces, Virgo, tentang ramalan keuangan. Berkata asmaramu hari ini tidak baik, keuanganmu. Kadang kita manusia kepingin tahu masa depan kita itu gimana ya, masa depan kita itu. Masa depan kita itu bagaimana ya. Dan masa depan yang cerah adalah hak setiap kita, saudara. Kesempatan setiap kita untuk meraih masa depan yang cerah. Kalau kita lihat seperti tadi gembala senior kita berkata, di Bandung ada anak yang menuntut orang tuanya 3M, saudara. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak hal-hal yang begitu luar biasa terjadi di lingkungan kita, saudara. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Bukan kalau dulu kita bisa melihat cerita malin kundang anak durhaka. Sekarang ada, saudara, lebih modern. Saudara ya, kalau kita lihat orang tua, saudara, bekerja keras untuk siapa, saudara? Untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya, saudara. Supaya apa? Supaya anak-anaknya besok masa depannya, orang tua mempunyai visi, mempunyai masa depan anak-anak harus lebih baik dari orang tua. Orang tua bekerja keras. Untuk apa? Untuk supaya impian anaknya, untuk supaya apa? Masa depan anaknya lebih baik dari orang tuanya. Saya lihat di sini banyak orang tua. Saya juga orang tua. Kita orang-orang tua. Diberikan kepercayaan untuk mendidik anak kita, untuk mempersiapkan masa depan anak kita, saudara. Sebagai orang tua tentunya tugasnya tidak mudah. Memberi teladan, memberi contoh buat siapa? Buat keluarganya, buat anak-anaknya. Tugas orang tua tidak ringan, saudara. Mempersiapkan masa depan anak-anak, bekerja keras, begitu luar biasa. Kalau beberapa waktu lalu saya saksikan di Watu Kosek, saya kalau boleh saksi tentang adik dari papa saya, aku saya. Kalau beberapa waktu adik papa saya sudah dipanggil Tuhan. Saya lihat mereka itu, saudara. Hidup tinggal di Surabaya, anaknya 2, laki-laki semua. Suami dari adik papa saya ini kerjanya apa, saudara? Kalau boleh saudara tahu, maaf saudara, supir bemo, supir len itu loh, saudara, di Surabaya. Itu pun bukan mobilnya sendiri, mobilnya dari saudaranya, dari kakaknya, bergantian, saudara. Sedangkan aku saya, adik dari papa saya ini kerjanya apa? Dia itu pintar masak, saudara, mulai dari muda. Dari emak saya
memang pintar masak, nurun ke aku saya. Jadi keahliannya masak ini dipakai saudara. Ada tetangga-tetangga yang punya gawe, mungkin itu selamatan, syukuran ataupun apalah. Aku saya ini selalu, dia orangnya memang cekatan saudara. Dengan tetangga cepat akrab di Surabaya, aku saya tinggal di Petemon Sidomulya itu. Jadi wah, bekerja keras saudara. Bekerja keras untuk apa? Kedua anaknya saudara. Sampai sakit pun aku saya ini, dia ngeracik bumbunya untuk tetangga yang membutuhkan bantuan untuk masak. Seperti itu saudara. Oh, adik dari papa saya, untuk apa? Untuk kedua anaknya ini tuh saudara. Berjuang begitu rupa, mencari uang saudara. Mencari sesuap nasi untuk apa? Untuk anak-anaknya. Saya tidak bayangkan saudara ya, kalau ada anak sampai menuntut orang tuanya. Disekolahkan pintar jadi pengacara, malah nuntut orang tuanya. Gimana saudara? Kalau saya sebagai orang, saya nangis saudara. Saya lihat di situ nangis. Begitu apa ya? Gimana pikiran anak-anak yang menuntut orang tua, sampai papanya tuh bahasa Jawa mentolo saudara. Gosok namanya dari KSK, tidak diakui anak. Seperti itu saudara. Saya gitu, waduh, saya nangis seperti ini. Kalau saya lihat perjuangan dari keluarga aku, saya begitu luar biasa saudara. Malam jalan bemo. Berapa penghasilannya saudara? Itu pun kalau ramai penumpang, kalau sepi saudara. Berapa rupiah yang dapat dikumpulkan untuk menyekolahkan kedua anaknya. Saya lihat kedua anaknya, ini anak laki-laki loh saudara ya, mungkin berbeda dengan anak perempuan mungkin saudara. Tapi mereka dua dari saudara sepupu saya ini kepada orang tuanya begitu luar biasa saudara. Pagi anak yang pertama nyuci bajunya mamanya, papanya, dicuci saudara. Anak-anak sekarang belum tentu loh mau nyuci bajunya orang tua saudara. Cuci dewek mah, ada mesin cuci mah. Enggak saudara sepupu saya. Di pagi sebelum kerja mereka belum ke kantor itu dicucikan, disiapkan. Kalau mamanya sakit itu disiapkan. Makanan disiapkan semua. Saya begitu luar biasa begitu loh saudara. Perjuangan orang tua itu seperti itu loh saudara. Seperti itu aku saya itu. Makanya saya lihat dari apa? Suara Gembala juga dilihat di medsos apa itu? Orang tuanya dituntut itu, saya tidak habis pikir di mana akal mereka itu. Sungguh durhaka saudara. Anak-anak seperti itu. Anak-anak Tuhan jangan seperti itu saudara. Sungguh durhaka menuntut orang tua yang membesarkannya, menyekolahkannya saudara. Kalau saya lihat perjuangan aku saya seperti itu orang tua itu saudara. Malam dibuat siang, siang dibuat malam saudara. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anaknya saudara. Maka anak-anak harus hormati orang tua. Itu harus, itu perintah Tuhan. Hormati orang tua. Jangan terus orang tua tidak kuat sudah tua. Apa kamu? Jangan saudara. Dikatakan firman, jika kau hormati orang tua, lanjut umurmu. Lanjut umurmu saudara. Saya lihat kalau ada anak-anak berani sama orang tua nangis saudara. Benar, itu anak durhaka saudara. Saya tidak habis pikir kok nuntut orang tua nih. Kadang ada anak nuntut orang tuanya gara-gara sepeda motor. Bahkan anak itu sampai bunuh diri. Akal budinya itu sudah di mana begitu loh. Orang tua itu tidak pernah minta ganti rugi sama anaknya. Ganti rugi, aku sudah nyekolah kamu dari kecil sampai kamu kuliah. Ganti rugi, tidak ada kan? Tidak ada, saya rasa tidak ada orang tua seperti itu saudara. Juga ibu tidak mungkin air susu yang tak kasih kamu itu mahal loh, ganti. Tidak ada saudara. Kalau sampai ada anak mentolo sama orang tuanya, aduh Tuhan. Aduh saya gini.
Bagaimana masa depannya, saudara? Perintah Tuhan, hormati orang tuamu itu. Itu perintah, saudara. Perintah itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar, saudara. Harus dilaksanakan. Ketika orang tua kita sudah tua, tidak kuat, saudara. Ya tugasnya anak-anak, saudara. Kadang saya lihat saksikan itu, saudara ya. Kadang namanya orang tua, saudara. Kadang maaf. Kadang ada anak yang diberkati lebih. Tidak mau melihara orang tuanya. Diserahkan kepada siapa? Panti jompo. Dikira di panti jompo itu semua fine-fine aja. Enggak loh, saudara. Enggak loh. Enggak semua petugas di panti jompo itu berlaku baik seperti kita. Enggak bisa, karena dia orang lain, saudara. Dia itu orang lain, bukan anaknya. Beda cara melakukannya, saudara. Apa sih kebahagiaan orang tua itu, saudara? Kalau sudah berumur, kumpul dengan anak-anak, saudara. Anak cucu itu kebanggaan yang luar biasa. Orang tua yang enggak untuk macam-macam sama kita itu, saudara. Apa diperhatiin? Orang tua enggak, aku kalau tua nanti aku minta seperti ini. Enggak ada, tak rasa. Saudara, orang tua seperti itu enggak ada, saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, hormati ayah ibumu. Hormati, saudara. Apapun kondisi orang tuamu. Halah Pak, kamu gini. Jangan, saudara, itu durhaka. Durhaka itu, saudara. Saya lihat dari perjuangan aku, saya dan suaminya. Benar aku, saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi melihat anak-anaknya sekarang, masa depannya. Kalau di pertemuan sudah mulia, banjir itu, saudara. Kayak kolam, saudara. Dulu itu loh, saudara, tidak tahu sekarang ya. Di pertemuan pertemuan sudah mulia gang 5 itu. Gangnya sempit, saudara. Kalau bapak mobil itu mepet tembok. Kalau saya nyambangi ke sana itu mepet tembok. Anak-anaknya jadi sekarang, saudara. Puji Tuhan. Tidak sia-sia cita dari orang tuanya untuk memberikan masa depan yang baik. Kakaknya kerja di sebuah pabrik yang cukup ternama, saudara. Dan adiknya begitu juga, kerja menjadi manajer di sebuah bank di Surabaya. Posisinya lumayan tinggi, saudara. Kalau beberapa waktu lalu saya meninggal waktu dia cerita habis naik jabatan. Ya gitu. Luar biasa begitu, saudara. Itu orang tua itu seperti itu, saudara. Makanya maaf, saudara. Kadang saya tidak habis pikir kalau melihat orang tua, anak-anak itu durhaka sama orang tua. Sungguh, saudara. Saya kok nemen gitu loh, saudara. Kok sampai hati. Orang tuanya ada ibu-ibu umur 87 lebih atau berapa. Naik kursi roda dituntut anak itu loh, saudara. Ya Tuhan, saya nangis saya, saudara. Benar. Kok cek mentoloi Tuhan. Saya lihat orang tua dari adik papa saya loh, begitu luar biasa loh, saudara. Saya lihat begitu orang tua itu, saudara. Tapi kenapa anak-anak itu bukan orang tua tidak minta dihargai, saudara. Tapi kok ada anak-anak yang seperti itu, saudara. Apa atau salah didik atau gimana, tidak tahu ya, saudara. Tapi kok cek mentoloi, saudara. Begitu loh, saudara. Saya kadang kok begini ya. Orang tua saya lihat dari perjuangan, tak rasa tidak aku saya saja, kita orang tua juga seperti itu, saudara. Untuk anak-anaknya saya lihat supir bemo, saudara. Anak-anak sekarang jadi manajer bank itu loh, saudara. Perjuangan yang begitu luar biasa yang harus dilalui. Mungkin kadang-kadang bisa tidak makan, saudara. Supir BMW itu berapa, saudara? Tapi saya lihat perjuangan mereka, saudara. Waduh,
Tak kenal lelah, saudara. Demi siapa? Masa depan anak-anaknya, saudara. Masa depan anak-anaknya. Masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan atau impian. Kita buka firman Tuhan ya, saudara. Di Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua ya, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan. Thank you. Saya ulang, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini Tuhan kepada kita, saudara. Amin. Nah, orang tua kita juga seperti itu juga, saudara, merancangkan masa depan kita. Kalau Allah Bapa ini, saudara, dikatakan, sebab aku ini mengetahui, saudara ya, garis bawahi, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya dan saudara. Amin. Tahu, saudara. Jangan dikira Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di hidup kita hari-hari ini. Kita ini lakone, saudara. Amin. Tuhan sutradaranya. Akhir ceritanya, Tuhan tahu. Jangan dikira Tuhan tidak tahu, dikatakan dalam firman ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa, saudara? Keburukan? Enggak. Saya rasa tidak ada orang tua yang merancangkan keburukan buat anaknya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan. Kadang kita manusia banyak merancangkan hal-hal dalam hidup kita ini. Berencana begini, berencana begitu. Kadang kita orang tua ingin menyekolahkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau diberikan berkat lebih, kadang ada orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Ada beberapa teman menyekolahkan anaknya di Malaysia, saudara. Itu berkat lebih. Itu apa? Untuk masa depan anak-anaknya, saudara. Itu masa depan anak-anaknya. Nah, kayak seperti yang keluarga aku saya tadi, yang keluarga pas-pasan itu seperti itu juga, saudara. Ternyata orang tua ini berjuang untuk anak-anaknya supaya apa? Hidupnya terjamin, saudara. Kalau kita orang tua ini tambah tahun gak tambah muda loh, saudara. Kekuatannya juga tidak sama. Makanya orang tua kita harus apa? Mempersiapkan masa depan anak-anak, saudara. Kalau beberapa orang ingin mengetahui masa depannya, dikatakan masa depan itu misteri, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, tidak misteri. Masa depan kita tidak misteri, saudara. Sungguh ada. Siapa yang berkata? Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkannya. Tuhan sudah berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padamu. Tahu. Bapa, kita manggil Bapa, saudara. Hubungan yang begitu, relationship yang begitu dekatnya antara siapa? Anak dan Bapa, saudara. Merancangkan, kamu si A, rancanganmu begini-begini. Dikatakan masa depanku ini cerah, Pak. Enggak, mendung, enggak
Tidak ada yang mendung masa depan anak Tuhan, amin. Katakan apa? Karena Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada pada kita. Loh Pak, tapi ketika saya ikut Tuhan Pak, katanya rancangan Tuhan baik, tapi kok banyak persoalan ya Pak? Kok banyak tantangan ya Pak? Kalau beberapa waktu yang lalu, saya dengar di mana ya, saya lupa. Di YouTube atau di mana saya lupa. Ada yang berkata begini saudara, di masa pandemi ini banyak ada orang tua yang terganggu untuk menyekolahkan anaknya karena apa? Kehilangan pekerjaan, saudara. Sehingga anak-anak tidak bisa melanjutkan studinya lagi. Enggak ngenes enggak, saudara? Terus kita gimana? Masa depan yang mana? Hari ini aku enggak bekerja. Bagaimana bisa menyekolahkan? Kita ngomong masa depan. Itu tantangan, saudara. Hari-hari yang terjadi di sekitar kita itu seperti itu hari-hari ini. Kalau saya boleh juga saksikan orang-orang yang mencari nafkah, yang kaki lima itu tambah kasihan, saudara. Saya saksikan yang tahu sendiri itu di depan ruko saya. Jual tempe penyet itu loh, saudara. Dasar itu jam 5, itu baru nasinya datang, ikan-ikannya datang baru ditata. Jam 6-an baru ready, saudara. Berapa minggu yang lalu itu kejadiannya. Hujan, gerimis. Kalau enggak hujan biasanya di depan ruko saya itu kalau bahasa Jawa itu dibeberi tikar. Apa sih? Karpet. Kalau enggak hujan kadang yang ganggu saya kalau keluar, saudara. Kalau enggak hujan pas rame itu, saudara. Minggu yang Sabtu 2 minggu yang lalu itu hujan rintik-rintik, saudara. Hujan kecil itu enggak mari-mari, saudara. Enggak selesai sampai malam. Hampir jam 10:30, 11 baru agak reda. Baru ada beberapa orang itu makan. Nasinya kalau membawa nasi itu tempat nasi yang gede gitu loh, saudara. Tidak tahu berisi berapa piring itu tidak ngerti saya. Terus ada yang lewat, saudara. Dari instansi setempat, saudara. Ditungguk, saudara. Disuruh buyar. Saya tidak bayangkan berapa uang yang dapat, saudara. Saya ngenes ya. Kalau kita itu kalau bersyukur, saudara. Kalau masih hari-hari seperti ini bisa makan 3 kali, bisa makan aja bersyukur, saudara. Kadang cerita, waduh ya apa ini, nasi sih banyak, disuruh tutup. Nah, ikannya sih digoreng. Sore itu goreng, saudara. Waduh, baunya gurih, saudara. Bau ayam, bau tempe goreng, bau lele goreng. Waduh, kalau asapnya itu sampai naik, gurih nih, bikin lapar, saudara. Bener. Saya lihat gitu. Sano ya, kasihan ya. Gitu. Untuk menghidupi anak-anaknya, saudara. Cuma sayangnya yang jual ini istrinya 2 aja itu, saudara. Anaknya banyak, saudara. Itu salah dewek itu, saudara. Banyak anaknya, saudara. Bukan anak banyak, bukan banyak. Anaknya banyak, saudara. Hampir berapa, 8 mungkin. Tapi untungnya sudah besar-besar, saudara. Jadi kayak saya lihat itu kayak rumah makan keluarga, saudara. Jadi yang bantu itu anak-anak itu, enggak butuh orang lain, saudara. Saya lihat kalau lihat ya kadang ya lucu, rukun gitu loh, saudara. Antara anak ibu pertama dengan ibu yang kedua itu bisa kumpul bekerja itu saya luar biasa, saudara. Tapi itulah kehidupan di sekitar kita ya, saudara. Itu kehidupan di sekitar kita untuk apa? Untuk masa depan, saudara. Untuk masa depan. Dan kita pagi hari ini belajar firman Tuhan bagaimana. Nah, kita belajar bagaimana
supaya kita ini memiliki masa depan yang cerah, saudara. Kita tidak perlu tanya orang pintar, saudara. Kita tidak perlu tanya. Kadang-kadang ada, kalau saya lihat di TV itu, saudara, tentang kalau kita artis-artis itu, saudara, pakai kartu tarot. Tahu ya, saudara, pernah lihat ya kartu tarot itu, saudara. Dikocok dulu, kamu ambil satu. Kocok, saudara, sama apa? Dikocok, dikeluarin. Oh, gambarnya mungkin loh, saya tidak ngerti juga. Gambarnya gelap, hitam. Wah, masa depanmu ini gelap. Coba saudara kalau dibilang gitu, apa enggak down, saudara? Masa depanmu gelap, ini kok uanganmu gini, mana jodohmu begini. Bikin apa? Down. Makanya enggak usah percayakan hidup kita itu sama Tuhan, saudara. Masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Itu tadi firman di Yeremia 29. Aku sudah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Jadi kita tidak usah khawatir masa depan anak kita itu gimana, masa depan diri kita itu gimana. Ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan semuanya, saudara. Dan rancangan Tuhan, apa dikatakan? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, saudara. Imani itu, saudara. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam hatinya Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan, buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi kita tidak perlu tahu masa depan itu misteri. Tidak misteri, saudara. Sudah ada masa depan kita. Bahkan dijamin Tuhan. Kadang kalau kita melewati hal-hal yang tidak mengenakan, saudara, itu masuk, bukan rancangan Tuhan, bukan, saudara. Rancangannya, saudara. Untuk apa? Mendidik kita. Mengingatkan kita. Kadang kita manusia hidupnya seenaknya dewek, saudara. Kadang apa? Keras kepala, tegak-teguk, dibilangi, terus saya. Itu manusia, saudara. Maka sampai muncul kitab ulangan, diulang-ulang, diingatkan terus. Kita ini perlu diingatkan, saudara. Makanya jangan bosan-bosan, saudara. Kalau mungkin hamba Tuhannya bergantian ngingat, loh kok itu mana firman-nya? Loh kok itu lagi? Kita ini sering lupa, saudara. Saudara belum tentu ingat firman yang minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, sebulan yang lalu. Belum ingat kan? Lupa. Kalau bahasa Jawa, menungso akeh lupute, kata bahasa Jawanya itu seperti itu, saudara. Makanya perlu diingatkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, saudara. Dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 12 berkata begini. Ini syarat yang pertama ya, saudara, supaya kita memiliki masa depan yang cerah. Kita harus mengarahkan perhatian kepada didikan, saudara, kepada firman Tuhan. Amsal 23 ayat 12 berkata begini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kata-kata pengetahuan itu bukan ensiklopedia, saudara, bukan kamus bahasa. Apa, saudara? Firman Tuhan. Arahkanlah didikan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dapat gambar itu lucu, saudara. Telinga sama telinga itu loh, saudara. Saya dapat, kok bagus ya. Ditempel loh, bentuknya hati, saudara. Kadang telinga kita kebanyakan mendengarkan apa? Berita-berita di dunia yang membuat hati kita goncang, saudara. Arahkanlah kepada firman Tuhan, kepada fokus kita kepada Tuhan. Ingat, saudara, tadi firman-Nya. Karena apa? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita. Kalau saudara ingin tahu masa depan kita, baca firman Tuhan. Arahkan pandangan kita, telinga kita kepada firman Tuhan. Bukan kepada berita-berita dunia yang bikin takut kita, bikin kita khawatir akan masa depan kita mungkin. Akan masa depan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita mungkin. Arahkanlah
Saya cari di kamus besar itu begini. Mungkin saya boleh sedikit jelaskan. Arah itu apa sih? Petunjuk. Menghadapkan wajah kita, telinga kita, hati kita menghadapkan kepada firman Tuhan. Menghadap itu saudara. Kalau kita bicara empat mata, tidak mungkin ketika kita bicara empat mata saudara meleng ke kanan. Gimana ya kabarnya? Gimana saudara? Kalau orang di depan kita bicara meleng ke kanan saudara. Tidak mungkin saudara. Tapi ada saudara, saya pernah gitu. Bisa saudara, kita ngomong di depan, ya kita orangnya di depan, kita ngomong ke orang lain banyak. Kalau kita mungkin bisa seperti itu. Tapi dikatakan menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada firman-Nya. Kadang saudara, ketika kita mengikut Tuhan, iman kita itu harus berjuang supaya tetap kuat sampai akhir saudara. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada riak-riak gelombang, ada tantangan, ada ujian untuk menguji iman kita kepada Tuhan, kemurnian iman kita kepada Dia. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan, atau hanya kita bahasa saja melok-melokan, Kristen-kristenan, cuma sekedar ikut. Jangan saudara, jangan sekedar ikut Tuhan, nyemplung saudara. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita harus banyak-banyak dengar firman Tuhan hari-hari ini saudara. Seperti yang saya sampaikan lalu, berita-berita dunia bikin kita takut, bikin hati kita keder saudara. Maka isi hatimu, telingamu dengarlah dengan firman Tuhan saudara. Yang kedua, syarat yang kedua, saya enggak lama saudara. Di Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17 berkata begini saudara. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan yang cerah, masa depan yang baik akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita akan sedikit belajar apa sih takut akan Tuhan itu. Kebanyakan orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan dengan ketaatan, melakukan perintah Tuhan karena rasa takut akan hukuman. Kita seharusnya takut akan Tuhan bukan karena takut Tuhan marah kalau kita tidak taat. Melainkan kita taat karena apa? Kita mengasihi Tuhan, saudara. Kalau anak-anak hormat kepada orang tua bukan karena takut, tapi apa? Mengasihi orang tua, saudara. Mengasihi orang tua. Bukan takut negatif itu enggak, saudara. Kadang anak-anak ada yang takut dengan orang tua, sering dimarahi. Hati-hati yang punya anak-anak kecil ya saudara. Saya lihat di psikologi itu, saya baca di mana begitu. Anak-anak yang masih umur dari 0 sampai dari kok 0 ya. Dari mereka berapa? 1 tahun sampai 5 tahun mungkin ya. Kalau dimarahi orang tuanya kata bisa merusak saraf otaknya saudara. Ngerti enggak saudara? Nah itu anak kita loh saudara. Nah kita berjuang buat mereka, masa depan mereka loh. Begini. Kadang saya pernah lihat saudara, ada orang tua nyeneni anaknya marah, sampai anakku ngejar itu saudara. Ya Tuhan. Ada orang tua yang seperti itu.
Jangan main tangan, saudara. Kadang ada orang tua seperti itu, ada loh, saudara. Semoga di sini tidak ada ya anak-anak Tuhan, warga kerajaan tidak ada. Kalau di firman Tuhan pakai rotan, itu kita diajari oleh firman Tuhan, saudara. Pakai rotan. Tapi saudara, kadang ada orang tua mukul itu di bagian-bagian yang berbahaya, saudara. Kan disiapkan di mana? Di sini, saudara. Ada bilur-bilurnya untuk didik anak. Tapi ada batasnya, saudara. Sudah pernah lihat film Ari Hanggara, saudara ya? Tapi itu orang tua tiri, tapi enggak ngerti ya saya. Sampai mati loh, saudara. Ada orang tua itu seperti itu ada, saudara. Saya enggak ngerti hari-hari ini internet begitu luas sehingga banyak berita yang semakin hari semakin aneh-aneh itu. Banyak, saudara. Banyak, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan diingatkan pagi hari ini, mengarahkan didikannya kepada firman Tuhan. Kita mungkin orang tua, aku enggak hafal ya firman Tuhan, Pak. Ya bicara ngajari, Pak. Kita belajar, saudara. Berproses. Enggak mudah untuk membaca firman, enggak mudah juga. Saya juga banyak bolong, saudara. Tapi berusaha lah, saudara. Kita enggak sempurna lah. Enggak sempurna lah. Dikatakan begini. Kita juga diajarkan tidak iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Sikap iri kepada orang berdosa ini kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri sendiri. Kadang itu kita itu mengasihani diri sendiri, saudara. Iya ya, aku kayak gini ya, enak itu tetangga sebelah habis beli ini, aku kok begini saja ya. Akhirnya siapa, saudara? Hutang, saudara. Ada orang itu seperti itu, saudara. Aku kok hidupku itu loh, aku wis rajin ke gereja, sedangkan orang itu loh kok enak ya, enggak ke gereja hari Minggu, enggak ibadah, tapi hidupnya lebih baik dari kita. Kadang ada ya orang-orang yang berpikir seperti itu ya, kok enak ya dia naik jabatan lebih cepat terek. Aku sudah mulai dari sini sudah berapa tahun enggak dinaik-naikkan jabatanku. Dia baru berapa tahun diangkat lagi. Kita tidak boleh iri, saudara. Dikatakan orang yang iri hati kepada orang yang berdosa menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan. Tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Dan tidak bersyukur atas berkat yang kita terima. Kita bersyukur bukan dengan apa yang tidak ada, saudara, tetapi dengan apa yang ada. Kalau kita iri hati menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hormat kepada Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan selalu bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Kadang kita manusia itu bersungut-sungut, bahasa Jawanya kadang itu ngersolo. Ya Tuhan, uripku kok ngini-ngini ayo Tuhan. Kapan Tuhan? Pernah dengar ya ada orang-orang seperti itu? Tidak bersyukur, saudara. Kurang bersyukur. Kapan Tuhan kok ngini-ngini ayo Tuhan uripku? Apalagi ki pandemi Tuhan. Ya apa masa depan Tuhan? Itu kurang bersyukur, saudara. Itu bersungut-sungut, saudara. Sungutnya banyak kayak kucing, saudara. Enggak, saudara. Guyon, saudara. Ojo tegang gitu loh, saudara. Biasa saja. Orang yang takut akan Tuhan memiliki penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir. Ini tidak mudah loh, saudara. Tanpa rasa takut loh, tanpa rasa khawatir bisa, saudara. Itu tantangan, saudara. Buat kita, saudara. Tantangan.
Firman Tuhan, jangan khawatir, jangan kamu takut. Karena Tuhan bersama kita, saudara. Itu jaminan kita, itu jaminan masa depan kita, saudara. Anak-anak kita, saudara. Pekerjaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, saudara. Dijamin oleh Tuhan. Makanya kadang kalau saudara, kita ini kan perlu diingatkan. Mungkin pagi hari ini, oh iya, memang diingat, no, ojo takut, masa depan ada di tangan Tuhan. Terus hari begitu berganti minggu depan, oh iya lupa, takut lagi, khawatir lagi. Makanya perlu diingat, no, saudara, perlu diingat, no, supaya kita tetap kuat. Diingatkan dengan firman Tuhan, firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan, masa depan setiap kita, anak-anak kita, orang tua kita, pekerjaan ke segala masa depan sudah dijamin oleh Tuhan. Di Yeremia tadi, saudara. Kalau saudara lihat film, lakon itu kalah apa menang, saudara? Ada lakon kalah, saudara? Pertama kayak itu kalah, saudara, lihat film itu ya. Wah, kayak Van Dim gasaan itu, das, benjut kabeh, saudara. Ketokane kayak kelihatannya kayak kalah, saudara, tapi akhirnya menang. Nah, kalau kehidupan kita sepertinya banyak masalah, banyak persoalan. Dikatakan rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan bukan rancangan kecelakaan. Maaf bahasa Jawa ketokane kalah kita itu dikalahkan dengan, jangan kalah dengan banyak persoalan, banyak masalah seperti ini. Wah. Tapi firman Tuhan menjamin hidup kita. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Masa depan sungguh ada. Itu jaminan buat kita, firman Tuhan buat anak-anak yang percaya kepadanya. Dua syarat tadi, saudara. Arahkanlah hidup kita, didiklah diri kita sendiri kepada firman, kepada arahkan telinga kita kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Bukan sekedar pengetahuan, saudara. Itu Tuhan, firman adalah Tuhan sendiri, saudara. Makanya, saudara, kalau diingat, no, kalau dieling, no, ojo, kalau bahasanya ojo nesu, saudara. Lah gimana? Wah, firman ini kanggo aku ini. Sengojo iki pendeta iki negur aku. Kadang ada seperti itu, saudara. Maaf, kadang ada orang yang baperan, padahal yang ngomong tidak ada tujuan ke siapa-siapa, tapi dia merasa ada loh orang seperti itu, saudara. Saya pernah jumpai itu. Loh, saya kaget jadinya. Loh, aku kok gak ngerasa ya. Aku gak, katanya nyindir loh. Padahal saya tidak nyebut siapa-siapa, tapi dia merasa tersindir, saudara. Saya dimarahi. Loh, saya pernah kaget seperti itu, pernah, saudara. Tak urut-urut ya. Aku ngomong apa ya? Aku ngomong, tidak ada itu. Saya cuma cerita tentang firman Tuhan. Tapi orang itu marah, saudara. Loh, ya puji Tuhan ya, kategori puji Tuhan gitu aja loh, saudara. Firman Tuhan memang untuk apa? Untuk menegur kan, saudara. Firman ada cermin buat kita, saudara. Cermin ada apa cemongan, ada apa? Kita bisa tahu kalau kita ada salah dan tidak pas dengan hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan, loh iya, ada celontengan di mukamu, lapen, bersih, no. Itu firman Tuhan, saudara. Maka jangan jemu-jemu mendengarkan firman Tuhan, baca-baca firman Tuhan hari-hari ini, saudara. Itu kekuatan buat kita, saudara. Itu kekuatan buat kita, saudara. Ingat, saudara, syaratnya untuk mendapat masa depan yang cerah, arahkan mata kita, telinga kita kepada firman Tuhan. Yang kedua, jangan iri hati dengan orang berdosa. Hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan akan menjamin pasti, saudara, hidup saya dan saudara hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Sambil kita siapkan perjamuan kita, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Engkau, haleluya, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Engkau ada bersamaku. Tuhan ada bersama kita, saudara. Amin. Di setiap musim kehidupan kita, Dia ada, saudara. Dia ada di masa lalu kita, Dia ada di masa sekarang, saudara. Dia ada di masa depan kita, saudara. Itulah jaminan buat setiap kita yang percaya pagi hari ini akan firman-Nya. Haleluya Yesus. Adalah bersama. Bersamalah Tuhan, saudara. Fokuskan hidup kita kepada Dia, pada firman-Nya. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang
limpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang di tangan kanan kita ini persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darahmu, buat tubuhmu Tuhan. Hidup dengan penebusanmu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau telah menebus dosa kesalahan kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam setiap hati yang mendengarnya Tuhan, kepada telinga yang mendengar pagi hari ini Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan.
berikan kemampuan, kekuatan dari Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat setiap kita yang mendengarnya untuk melakukannya di dalam setiap nafas kehidupan kami, Tuhan. Meteraikan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa syafaat kami Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang Kau kasihi Tuhan. Berikan pemulihan buat bangsa kami. Berikan kesembuhan Tuhan buat bangsa Indonesia dari COVID Corona ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Juga Kau bangkitkan Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Beserta wakilnya, beserta jajaran menteri yang ada Tuhan. Untuk boleh melaksanakan tugasnya dengan penuh roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang telah dirancangkan Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, kalau sudah ada vaksin yang sudah mulai disebar Tuhan, kiranya Kau memberikan urapan Tuhan buat vaksin yang disebar, hingga memberikan ketahanan imun yang kuat Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bangsa kami dipulihkan lebih lagi Tuhan, lebih maju lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Juga berkati Tuhan kota kami Pandaan Tuhan, Pasuruan, Watu Kose, Gempol dan Porong Tuhan. Berkati kota-kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati juga seluruh mata pencaharian penduduknya Tuhan. Lindungi jagai kota kami dari mara bahaya Tuhan. Juga kami berdoa buat pemerintahan yang ada di wilayah kota kami Pandaan, dari kecamatan, di desa, juga kabupaten. Berkati Tuhan agar semua pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan yang dipercayakan Tuhan diberikan roh takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat gereja-gerejamu dimanapun gerejamu berada Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan. Juga berkati gereja-gerejamu yang ada di wilayah Pasuruan Tuhan. Kau berkati, Kau pakai menjadi alat kerajaanmu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, jiwa-jiwa baru yang belum pernah kenal akan Engkau Tuhan. Pakai gerejamu Tuhan. Juga kami berdoa buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Berkati keberadaan gereja di tempat ini Tuhan, GBI Rock Pandaan, Watu Kose dan Pasuruan Tuhan. Jadikanlah gerejamu ini Tuhan menjadi gereja yang berdampak bagi di lingkungan di sekitar kami Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, menjaring jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang tidak pernah kenal akan Engkau Tuhan, untuk datang di gerejamu Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Pakai gerejamu Tuhan. Juga berkati Tuhan setiap program-program yang gereja yang ada, supaya berjalan dengan baik Tuhan. Baik itu ibadah raya pagi, sore Tuhan, ibadah doa malam, ibadah komsel MC Tuhan, juga KGC, Rocky Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Doa malam Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Juga ya Bapa, hamba berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yonatan Satria Tuhan. Berikan urapan-Mu Tuhan yang selalu baru buat Bapak Gembala kami Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga banyak rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan disingkapkan lewat pelayanannya Tuhan. Berkati Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, kesehatannya Tuhan, pelayanannya Tuhan.
juga anak-anaknya Kau berkati Tuhan. Juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami teringat yang sudah lama undur daripada-Mu Tuhan. Kau jamah hati mereka Tuhan. Kau tolong mereka bila mereka mengalami kesulitan, pergumulan Tuhan. Kami rindu mereka untuk datang kembali di minggu-minggu yang akan datang, berjumpa di tempat ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Jika mungkin yang pagi hari ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan, Kau sanggup menyembuhkannya Tuhan dengan sempurna Tuhan, karena Kau Allah yang sempurna Tuhan. Ya Bapa, juga kami sebentar Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan bagi kami yang mengembalikan perpuluhan, persembahan Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terus sebentar juga Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Kau hentarkan setiap kami untuk boleh tiba selamat Tuhan sampai di rumah dengan tak kurang satu apapun Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia hadap